Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah keajaiban penyembahan ketika pujian mengubah keluarga, gereja, bisnis, dan dunia. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Mazmur 66 ayat 1 sampai ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut. Untuk pemimpin biduan. Nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Karena kuasamu yang hebat, musuhmu tunduk kepadamu. Seisi bumi sujud menyembah kepadamu, dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Mazmur 66 ayat 1 sampai ayat 4 mengenai keajaiban dari menyanyikan mazmur bagi kemuliaan Tuhan. Ibadah itu lebih dari sekadar bernyanyi. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ibadah adalah kekuatan yang mampu mengubah segalanya? Keluarga Anda, gereja Anda, bisnis Anda, dan bahkan dunia Anda saat ini? Banyak orang berpikir ibadah hanyalah kegiatan minggu pagi, tetapi sebenarnya, ibadah adalah senjata supernatural. Ibadah adalah kunci yang membuka kekuatan surga, jembatan yang menghubungkan kita dengan campur tangan ilahi, dan bahasa yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika Mazmur pasal 66 ini ditulis, itu adalah panggilan bagi seluruh ciptaan untuk memuji Tuhan. Bukan hanya manusia, tetapi seluruh alam semesta. Ini memberitahu kita sesuatu yang mendalam. Ibadah bukanlah pilihan, itu adalah respons yang dituntut oleh hakikat keberadaan Allah yang segala perbuatannya dahsyat. Namun, inilah masalahnya. Banyak orang percaya dewasa ini meremehkan kuasa pujian. Kita hanya beribadah saat kita merasa menyukainya, bukan membutuhkannya. Kita menganggap ibadah sebagai musik, apakah sebagai musik gerejawi atau lagu-lagu penyembahan, bukan sebagai gaya hidup. Kita lupa bahwa pujian adalah kunci transformasi. Jadi, mari selami lebih dalam mengapa ibadah merupakan mukjizat yang dapat mengubah segalanya dalam hidup Anda. Pertama-tama, kita harus memahami maksud dan pesan Tuhan dalam mazmur ini. Mazmur 66 adalah mazmur ucapan syukur yang merayakan karya-karya besar Tuhan. Mazmur ini ditulis dalam konteks umat Tuhan yang mengalami kemenangan besar. Pemazmur menyatakan bahwa bukan hanya manusia, tetapi seluruh bumi harus menyembah Tuhan. Bagian ini berisi 4 pesan yang kuat dari Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Ini bukan anjuran, ini panggilan untuk ibadah universal. Ini sesungguhnya sebuah perintah. Tidak ada ruang untuk iman yang pasif dan hening. Ibadah harus tegas, berani, dan ekspresif, namun tertib. Kita tidak boleh menjalankan ibadah secara sembarangan dan semau kita. Mengabaikan ibadah berarti kehilangan kuasa dan hadirat Tuhan. Ini sebuah peringatan bagi kita. Namun kabar baiknya, ketika kita beribadah, hadirat Tuhan akan nyata dalam setiap aspek kehidupan. Ini adalah janji pengharapan dari Tuhan. Lalu, apa artinya semua ini bagi kita yang hidup di masa kini? 1. Ibadah mengubah keluarga. Apakah Anda sedang bergumul dengan konflik keluarga? Atau merasa jauh dari pasangan atau anak-anak Anda? Apakah rumah Anda penuh dengan stres alih-alih kedamaian? Coba ubah suasana melalui ibadah. Ada keluarga yang hampir bercerai, tetapi ketika mereka mulai beribadah bersama, berdoa, bernyanyi, mendeklarasikan firman Tuhan, hati mereka melunak, rekonsiliasi terjadi, dan penyembuhan pun terjadi.
2. Ibadah menyegarkan gereja. Gereja yang tidak mengutamakan ibadah adalah gereja yang kekurangan kuasa. Kebangunan rohani sejati dimulai dengan ibadah yang penuh gairah. Banyak gereja yang mengalami kemunduran, karena mereka lebih mengutamakan berbagai program yang mengatasnamakan pelayanan dan kesaksian, daripada menikmati kehadiran Tuhan. Ibadah bukanlah pemanasan, itu adalah peperangan rohani. Ketika gereja memulihkan altar ibadah, hadirat Tuhan bergerak dengan bebas, maka penyembuhan, mukjizat, dan keselamatan pun terjadi. 3. Ibadah memberkati bisnis. Tahukah Anda bahwa pengusaha Kristen yang mengutamakan ibadah seringkali melihat penyediaan Tuhan yang sifatnya supranatural? Beberapa bisnis telah memasukkan doa dan ibadah dalam rutinitas harian mereka dan mengalami terobosan yang tidak dapat dijelaskan. Ibadah menarik strategi ilahi, dukungan supranatural, dan keterhubungan dengan kerajaan Allah. 4. Ibadah mengubah dunia. Sejarah telah menunjukkan bahwa kebangkitan sebuah bangsa dimulai dengan ibadah. Ketika bangsa-bangsa berpaling kepada Tuhan dalam ibadah, perang berhenti, tingkat kejahatan menurun, dan seluruh ekonomi berubah. Ibadah adalah kekuatan yang menyelaraskan bumi dengan kehendak surga. Sekarang, bagaimana kita merespons firman Tuhan ini? Ketika Anda merasa putus asa, lemah, atau kurang iman, nyatakan kata-kata ini. Saya diciptakan untuk beribadah, dan pujian saya membuka keajaiban. Penyembahanku adalah senjataku, terobosanku ada dalam pujianku. Ketika aku mengangkat suaraku dalam penyembahan, surga bergerak atas namaku. Penyembahan mengubah keluargaku, gerejaku, bisnisku, dan dunia. Ulangi frasa ini setiap kali Anda meragukan kekuatan sebuah pujian. Marilah kita berdoa. Seluruh bumi setuju, seluruh cipta pemeser, tapi manusia sibuk, hatinya makin batu. Tuhan rindu pujian bukan cuma lirik lagu, tapi hidup yang menyala bukan api palsu. Aku datang bersujud, ku buka hatiku bukan cuma kata, tapi hidupku penuh syukur di badai diterang. Aku tetap bernyanyi sebab ku tahu kesetiaanmu tak tergantikan. Seluruh dunia bersorak bagimu, gunung dan lautan pun menyembahmu. Hatiku berserah, ku angkat suara, menyanyikan mazmurmu selamanya. Saat badai menerpa, tetap ku menyembah, ku tinggikan namamu, kau yang bertata. Langkahku kau tuntun, hatiku tak gentar, sebab kau Tuhan yang setia dan benar. Seluruh dunia bersorak bagimu, gunung dan lautan pun menyembahmu. Hatiku berserah, ku angkat suara, menyanyikan mazmurmu selamanya. Setiap nafas ini pujian bagimu, kau yang layak ditinggikan selalu. Suaraku meninggi, hatiku berseri, dalam hadiratmu ku takkan lari. Seluruh dunia bersorak bagimu, gunung dan lautan pun menyembahmu. Hatiku berserah, ku angkat suara, menyanyikan mazmurmu selamanya. Aku menyembah, dunia pun sujud, hatiku bernyanyi, takkan lagi surut. Dalam kasih-Mu aku hidup, namamu besar, takkan tergantikan. Aku menyembah, dunia pun sujud, hatiku bernyanyi, takkan lagi surut. Dalam kasih-Mu aku hidup, namamu besar, takkan tergantikan. Hey, yeah. Aku menyembah, dunia pun sujud, oh, hatiku bernyanyi,
Namamu besar takkan tergantikan. Seluruh bumi sujud versi dulu cipta pun berseru, tapi manusia sibuk, hatinya makin beku. Tuhan rindu pujian bukan cuma lirik lagu, tapi hidup yang menyala bukan api palsu. Aku datang bersujud, ku buka hatiku, bukan cuma kata, tapi hidupku penuh syukur. Di pada ini terang, aku tetap bernyanyi, sebab ku tahu kesetiaanmu tak tergantikan. Seluruh dunianya bersorak bagimu, gunung dan lautan pun menyembahmu. Hatiku berserah, ku angkat suara, menyanyikan mazmurmu selamanya. Saat badai menerpa, tetap ku menyembah, ku tinggikan namamu, kau yang bertahta. Langkahku kau tuntun, hatiku tak gentar, sebab kau Tuhan yang setia dan benar. Seluruh dunianya bersorak bagimu, gunung dan lautan pun menyembahmu. Hatiku berserah, ku angkat suara, menyanyikan mazmurmu selamanya. Setiap nafas ini pujian bagimu, kau yang layak ditinggikan selalu. Suaraku meninggi, hatiku berseri, dalam hadiratmu ku takkan lari. Seluruh dunianya bersorak bagimu, gunung dan lautan pun menyembahmu. Hatiku berserah, ku angkat suara, menyanyikan mazmurmu selamanya. Aku menyembah, dunia bersujud, hatiku bernyanyi, takkan lagi surut. Dalam kasihmu aku hidup, namamu besar, takkan tergantikan. Saat badai menerpa, tatapku menyembah, dunia bersujud, hatiku bernyanyi, takkan lagi surut. Dalam kasihmu aku hidup, namamu besar, takkan tergantikan.